Tak ada yang lebih berharga. Oh, ya Allah. Nah guys, jadi cewek gua itu pernah kasih buku ini ke gua. Bintang kecil, langit yang biru, awan menghias angkasa. Woi, lagunya udah nahan itu, lagunya. Bintang letik. Di langit naluhur amat loba. Bahasa naon eta euy. Lieur aing. Naon atuh dot geus. Nah, sudah. Edit teh. Amat panjang.
Oke, cek. Ya, Kak. Oke, masuk ya. Oke, XMPP-nya oke semua ya, nggak ada yang bermasalah ya. Udah. Oke. Oke. Share screen. Oke, ambil. Tampil Kak, tampil. Ya, ambil ya. Oke, kalau sudah tampil ya kayak biasa ya. Jadi pastikan semua hijau dan portnya itu muncul ya, dan tidak ada keterangan error di bawahnya. Ya, kalau sudah, kalian coba buka admin ya di MySQL ya. Yang deretan MySQL, kalian tekan admin ya. Karena kita mau coba yang database terlebih dahulu ya. Oh, nama saya belum diganti. Oke, bentar. Ya. Di MySQL-nya tekan tombol admin, nanti dia akan otomatis ya masuk ke halaman PHP MyAdmin ya. Atau bisa dikatakan ini tampilan GUI dari database si XAMPP-nya ya. Oke, hit dulu, hit. Ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ya. Jadi ketika kita klik tombol admin, tampilan GUI-nya yang versi web yang akan muncul. Ini agak sedikit berbeda ya dengan yang kalian pelajari di database kemarin ya. Jadi di sini kita akan pakai GUI lebih banyak karena akan banyak sekali konfigurasi yang kurang kalau kita pakai CMD atau mode CLI ya. Jadi biar lebih gampang kita pakai mode GUI-nya saja. Ya. Nah, di sini kita harus rombak sedikit ya. Kenapa kita harus rombak? Karena di sini posisinya kita langsung login ya. Di sini kita langsung login. Nah, kita perlu rombak. Jadi ketika kita klik tombol admin ya, kita harus login terlebih dahulu. Artinya kita masukin username sama password terlebih dahulu ya, baru masuk ke halaman ini. Nah, itu yang mau kita rombak dulu ya. Oke. Nah, untuk merombaknya di sini kalian cari tombol config, ini bisa yang nggak kelihatan. Nah, difokuskan saja ya. Di sebelah tombol admin di situ ada config ya. Oke, ada config ya. Ini config ya. Nah, yang akan kita rubah itu ada di config di barisan Apache ya. Ini barisan Apache ada config ya. Kemudian kalian pilih yang PHP MyAdmin yang dalam kurungnya config.include.php. Pilih yang ini. Oke. Kalau sudah dipilih, klik saja. Nanti dia bakal terbuka di Notepad. Nah, di sini agak sedikit banyak ya codingnya ya. Hati-hati jangan sampai ada yang tertambah atau ada yang terhapus ya. Dia akan error permanen bakal ya. Cara benerinya kalau sudah error permanen, kalau kalian ingat apa yang kalian tambah atau kalian hapus ya, silakan diulang kembali ya, dihapus atau ditambahnya. Kalau nggak ingat, install ulang XAMPP-nya. Nah,
hati-hati jangan sampai terjadi kesalahan di sini. Oke, di sini yang harus kalian rubah hanya satu poin, ya, itu di sini, ya, server $i auth type, ya. Di sini ada config, ya, ada config. Nah, config ini silakan dirubah, ya. Silakan dirubah jadi cookie. Silakan berubah menjadi cookie, ya. Ingat, ya, jangan sampai ada yang tertambah atau berkurang selain daripada itu. Ya, hindarin error supaya tidak install ulang. Kalau udah Kak, udah dirubah. Oke, kalau sudah dirubah jangan lupa di save, ya. Ctrl S atau file save sama aja. Oke. Oke, kalau sudah boleh ditutup. Ya, kita tes, ya, apakah ada yang kurang atau udah benar semua. Caranya silakan di stop semua, ya, tombolnya. Kak. Ya. Pak, kok yang aku manjang cah ini ya, Pak? Oke, oke. Nah, dia panjang cah ini dia, Pak. Tidak turunan. Jadi susah nyarinya, Pak. Gimana? Yang lain gimana? Yang saya kayak apa, Pak? Yang Musda kayak itu juga, Pak. Dia tidak ke bawah, Pak. Itu, Kak. Oke. Ini pasti pakai Windows 7 ya, yang banyak ke samping ini ya. Benar nggak? Iya, Pak. Udah setuju nggak? Itu di Word wallpaper itu. Windows 7 kan benar. Ya. Kalau Windows 7 memang kayak gitu dia. Untuk pakai Windows XP. Windows XP malah lebih parah harusnya, satu baris dia. Sama harusnya, bisa nggak cari auth tipenya? Harusnya sama isinya, cuman tampilannya aja kayak gitu. Iya sih sama sih, Pak, tapi susah banget nyarinya, Pak. Ya, mau nggak mau. Soalnya kalau nggak bisa di Ctrl F ini sih, Pak. Format. Kalau Ctrl F jangan. Soalnya auth tipe itu ada banyak nanti. Nanti kamu salah ubah, bahaya. auth tipe paling atas atau paling pertama posisinya. Yang barisan belum konfig SCVG itu kayak. Oke, sebentar, saya tampilin lagi. Ya, nih. Jadi clue-nya itu kalau memanjang itu cari tulisan authentication type and info. Nanti ada auth type. Auth type dari config berubah jadi cookie. Ya, dari config ya, jadi cookie. Yang ini enggak Kamu nggak bisa share screen ya, Dodi? Hah? Nggak bisa share screen ya? Dari HP, Pak. Oke. Harusnya sih itu. User. Coba geser lagi sebelahnya.
ngeblur. Nggak kelihatan, ngeblur. Blur. Lama. Ya, terus geser ke kanan. Kanan, Pak. Ya, kanan lama-lama aja. Ngeblur. Terus kanan. Secret, oke, terus kanan. Oke, lewat lagi. Ada konflik, silakan dirubah jadi cookie. Oh, ini. Sini ya, Pak? Ya. Awas, petiknya jangan terhapus. Oke, yang lain gimana? Udah, Kak. Dirubah jadi? Cookie. COOKIE. Nah, bahasa kita filtering. Pakai spasi ya, Pak? Enggak. Oke, sudah. Ya. Dan sudah dirubah, silakan di stop dulu ya. Setelah di stop, kalian start lagi. Ya, Apache sama MySQL-nya di start lagi. Ya, kalau hijau portnya muncul, nggak ada tulisan error, berarti oke yang kalian rubah, nggak ada masalah. Harusnya udah jalan ya. Oke. Sudah, Kak. Udah, Kak. Ya. Jadi ketika kalian tekan tombol admin, ya, dia bakal tampil menu login. Nah, ini yang kita butuhkan. Nanti udah benar yang kita edit tadi. Udah Kak login. Pak, kok udah bisa, Pak, jadi hilang, Pak? Oh, itu. Bilang gimana? Kosong kayak gini dia, Pak. Nggak ada loginnya. Lo nggak mau install ulang ya, Rodik ya? Belum, Pak, karena kemarin kan bisa, Pak. Nggak error dia muncul, Pak.
Kemarin tuh salah pas buka localhost-nya itu Pak, harus ditambahin. Jadi Nah. localhost kan titik Nggak, dua maksud 80 saya 80. potnya itu jangan sampai dirubah. Kalau potnya dirubah nanti beda sendiri kamu. Makanya saya suruh install ulang kemarin. Nah, kelihatan kan dia errornya gimana? Karena potnya beda. Ini yang saya takutkan, Dodik. Makanya saya suruh install ulang kemarin. Ya, saya paham tentang pot. Enggak. Saya antisipasi biar nggak kejadian kayak gini. Oke, jadi gimana nih? Coba balikin lagi cookie tadi ke config coba. Nah, tuh errornya kan masih banyak tuh. Itu yang saya takutin. Yang ini Pak, dihapus ya Pak. Itu masih config tuh tipenya. Astaga. Gak kayak gitu buatnya, Dodik. Kayak gimana sih Pak? Pasti bermasalah di XMPP si Dodit. Enggak, itu codingnya. Blur itu tuh gambarnya Dodi. Ngeblur. Blur juga. Saya lihat. Nah, itu benar nggak kira-kira? Kalau saya lihat ini Salah ya, Salah, Dot. Bukan mah itu, Salah, Dot. Dot. Salah. nih dah. Yang di konfliknya Konflik itu dihapus. Yang cookie itu tulis yang di cookie. Salah itu, Dot. tulisan cookie. Malah yang ini sebelumnya dihapus kau ya. tulis Ya, Cookie-nya hapus. Walah. cookie-nya juga hapus dulu, Dot. Nah, Oke. Cooking. dihapus. Ada yang terhapus nggak? Config-nya hapus. Tulisan config-nya hapus. Udah. Ganti jadi cookie. COOKIE. KIE. Nah, di save. Moga aja bisa. Stop dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Stop Oh dulu. iya. Udah kebuka. Masih. Jadi coba aja dulu. Coba. Ya. Masalah. Nggak bisa nelfon. Oh iya bisa Pak. Oke. Oke. Kita coba. Oke, untuk login master ya. Jadi ini login akses tertinggi ya. Jadi untuk login akses tertinggi itu username-nya itu adalah root ya. ROOT atau bahasa Inggrisnya akar ya. Passwordnya kosong. Ya. Jadi username root, password kosong itu adalah user dengan akses tertinggi. Oke. Kalau sudah go. Ya, kita akan langsung masuk seperti yang tadi.
Oke, gimana? Bisa semua? Atau ada yang error? Bisa. Alhamdulillah bisa Kak, bisa. Oke. Kalau ada yang error ya langsung kita benerin ya. Kalau sudah oke semua, nggak ada yang error. Oke, sekarang kita kasih password ya, atau kita buatkan passwordnya. Ya, seperti yang kalian lihat tadi, akses tertinggi itu nggak ada passwordnya. Ya, itu agak sedikit berbahaya kalau kita sudah coba secara online nanti. Ya, nanti isinya bakal kehapus semua. Jadi supaya kita bisa kasih password ya di root tadi, silakan kalian pilih menu user account ya, itu ada di tab sini. Oke, ada di tab user account. Akun pengguna Oh, bahasa Indonesia ya. bahasa Indonesia Kak. Iya, ya bahasa Indonesia itu akun pengguna ya. Oke. Oke. Mau ganti bahasa nggak bersama? Gimana Kak? Oke, kalau mau ganti bahasa silakan klik gambar rumah di bawah tulisan PHP MyAdmin sebelah kiri ya. Itu ada Iya. gambar rumah. Oh, diklik. ini bahasa ya. Nah, ini ada Indonesia, language. bahasa Inggris. Kalau saya sih English saja deh. Soalnya Oke. kalau bahasa Indonesia saya yang pusing sendiri lihatnya. Iya. Ya di bawahnya itu ada tema ya. Kalau kalian bosan lihat tampilannya itu bisa diganti ya. Walaupun cuma 2 original, yang lebih jelek. Ya. Oke, kita balik lagi ke user account. Ya, nah bisa kalian lihat di situ ya, ada banyak pilihan di sana ya. Nah, yang mana saja yang harus kita rubah? Yang harus kalian rubah itu ada di pilihan di paling bawah. Root yang hostname-nya adalah localhost. Ya. Oke, itu yang harus kita rubah. Kemudian pilih yang edit privilege. Yes. Oke, ini jangan diutak-atik ya. Yang kalian perlu ubah itu hanya di bagian change password. Nih, change password. Klik. Nah, tuh. Ada password nih. Mau pakai sendiri atau dibuatkan oleh sistem, nggak jadi masalah. Ya, kalau Cuman kalau generate, dibuatin sistem susah kan? yes, nih passwordnya. Ya, Nah. R4 Z bla 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 bla. Tapi Susah. jelas. Keterangannya strong. Ya. Jadi di sini ya, silakan kalian buat password yang mudah diingat. Hati-hati jangan sampai passwordnya lupa. Buat password baru langsung di password itu Pak ya, ketik Pak. Ya, langsung di password ya. Passwordnya buat yang mudah diingat, kalau bisa yang strong.
Kalau misalnya cuma good gimana Kak? Kalau good, ya kalau bisa, nih ya. Jadi untuk database, kalau bisa keamanannya itu harus tinggi. Ya, jadi kalau kalian di good, berarti itu kurang masih. Ya, karena database itu adalah inti dari semua aplikasi ya. Kenapa? Data user, data pengguna, data kartu kredit, semuanya itu tersimpan di database. Ya. Jadi kalian harus Kayak gini, buat Pak. password yang benar-benar secure. Ini Pak, sudah Pak, strong Pak. Nah, gampangnya sih buat nama kalian aja, tapi pakai kalimat alay. Weh Pak, jangan dikasih tahu Pak. Aduh. Saya menginformasikan. Dodit gampang itu. D0. Pak, jangan dikasih tahu Pak passwordnya Pak. Dodi sayang Langsung ketebak. selalu. Dodi dah. Dodi sayang dia selalu. Jangan terlalu alay lah. Dodit Dodi supra Bang kejut. Jago. Kalau sudah selesai bikin password itu ini klik apa, Pak? Go langsung kan. Itu ada tombol bawahnya, ada tombol go. Tapi pastikan dulu kalian benar-benar ingat passwordnya, jangan sampai salah. Itu tuh gunanya untuk apa password itu, Pak? Masuk tadi yang admin tadi. Tadi kan login Root cuma tadi. kita root, tulis username aja root. Langsung login kan. Nah, sekarang nanti kalian perlu masukin password. Oh, pas untuk login itu baik, Pak ya? Yes. My admin itu ya. Oke, ini strong nih lumayan. Gunakan passwordnya gampang diingat dan pastikan strong. Oke, kalau sudah go. Kalau sudah ada notifnya, ya, password root was changed successfully. Artinya sudah dirubah dan berhasil. Silakan dibuat. Sudah Pak. Ya, kalau kalian lihat lagi di user account ya, balik lagi ke user account. Ya, dia bakal ketutup. Ya, kalau kalian klik apapun dia bakal ke close ya. Kalian perlu login ulang. Oke, kalau kita masukkan tanpa password, arti passwordnya kosong, kita klik go. Ya, dia bakal error ya. Cannot login. Tulisan di bawahnya access denied. Karena dia sudah butuh password sekarang. Sekarang passwordnya coba kita masukin. Ya, dia masuk. Ya, yang tadi passwordnya itu no, sekarang berubah menjadi yes. Udah masuk, Pak. Sudah masuk. Ya, stepnya udah benar.
Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang dibahas dulu? Kalau misalkan username-nya itu bisa diganti nggak, Kak? Untuk username root. Untuk root nggak Iya. bisa diganti. Oh, itu udah permanen dari sananya ya? Karena dia akses tertinggi, dia nggak mungkin bisa diganti. Ya, kita bisa buat duplikatnya tapi. Nanti Duplikat gimana maksudnya? kita buat user satu lagi. Yang aksesnya itu sama seperti root itu bisa. Habis ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, udah 40 menit, cuma belum ada pemberitahuan ya. Ada notif nggak? Kalian ada notif nggak tadi? Atau saya yang kelewatan notif? Nggak ada, Pak. Belum ada. Nggak ada, Pak. Ada notif ya? Oh, menarik. Ini kita dapat bonus hari ini. Bisa lebih dari 10 menit ini kayaknya. Ya, sudah 39 menit ini. Oke, kita coba lanjutin aja deh. Kali aja sampai habis ini. Oke, itu kita tambahkan cara menambahkan password untuk si root ya, si akses tertinggi. Sekarang kita buat ya sebuah user baru yang aksesnya itu sama seperti root ya. Ini dia punya semua akses. Oke, caranya gimana? Caranya itu di bawah ya. Ada new ya. Ada add user account. Ya, itu boleh kalian klik. Nanti dia bakal masuk ke GUI add user account. Nah, di sini lumayan banyak ya. Jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah username. Oke, username di sini dia punya dua pilihan ya. Yang pertama any user, yang artinya kita nggak usah masukin user. Ya. Jadi tanpa user kita bisa masuk. Nah, ini jelas kalau pakai ini nggak mungkin aman. Jadi kita nggak mungkin pernah gunakan any user. Ya, jadi kita gunakan use text field. Ya, jadi username-nya kita buat secara manual. Oke, untuk username-nya bebas sebenarnya ya. Cuman perhatikan penulisan. Yang pertama, ya, kapital enggak itu bakal ngaruh. Yang kedua, jangan gunakan spasi. Ya, kalau kalian ingin gunakan spasi, gunakan ganti dengan underscore. Tanda kutip. Underscore bukan tanda kutip. Ya. Jadi penulisannya ya bebas ya. Jadi untuk username yang baru saya kasih nama admin aja ya. Admin biasa aja deh. Kok beda Pak ya tampilannya Pak? Loh, kok beda? Coba saya lihat. Ada kayak tulisan. Coba gimana? Ini nah Pak. Apa share link? Share screen Pak ya? Ya, coba. Muncul enggak Pak? Oke, muncul. Pak di screen-nya muncul enggak? Iya, muncul. Nah ini Pak, ngapa tulisan kayak ini? And cannot already access. Root udah kepake. Siapa Amira? Ini. Ya. Pakai selain Jadi diganti. Selain dari root ya. Huruf besar kecilnya perhatikan bakal ngaruh. Terus jangan gunakan spasi.
Contohnya kayak mana itu Pak? Ganti nama dewek apa boleh dak? Mau pakai nama sini juga nggak masalah. Atau kayak ini Pak? Kayak ini bisa dak Pak? Ada spasi nggak itu? Nggak ada. Nggak ada Pakai ya? spasi harus Pak. Nggak. Kalau nggak ada spasi udah bener. Kelihatan ada spasi di sana soalnya. Oke. Sudah kayak ini Pak. Sabar. Saya jelasin satu-satu. Ya. Jadi ya tadi ya. Jadi untuk username-nya itu jangan gunakan root karena memang sudah ada. Jadi kalau misalnya username-nya itu sudah ada, kalian nggak bisa pakai lagi, nggak bisa buat ulang ya. Jadi gunakan yang lain. Ya, boleh ditambahkan angka di akhirannya. Itu untuk username ya. Kemudian untuk hostname. Nah, ini hostname lumayan. Ada 4. Yang pertama AnyHost ya. AnyHost artinya selain daripada localhost ya. Kita pakai localhost di sini ya. Itu bisa IP, kemudian bisa domain. Itu pakai AnyHost dia bisa masuk, baru bisa login ya. Tapi kalau kita pilih lokal ya, dia hanya localhost saja yang bisa login. Ya, jadi kalau misalnya ada orang luar yang IP-nya berbeda, itu nggak bisa login ya, karena aksesnya itu hanya untuk lokal. Kemudian di sini ada host table. Nah, host table ini biasanya dipakai ya kalau kalian sudah main cabang. Nah, jadi kalau misalnya ada cabang A, B, C, nah di sini ditulis biasanya di sini berupa IP ya. Itu untuk host table. Kemudian di sini ada text field. Nah, text field ini kalau kalian sudah main di hosting ya. Jadi kalau sudah main di hosting, di sini yang dibuat itu adalah nama domainnya. Nah, karena kita mainnya belum terlalu jauh, jadi di sini kita pakai yang lokal saja. Jadi lokal host. Jadi hanya untuk ruang lingkup lokal host saja. Oke. Next ke password. Ya, password sama kayak tadi ya. Mau pakai tanpa password atau mau pakai password. Ya udah pasti kita butuh password di sini ya. Nah, passwordnya di sini ya bisa kalian buat sendiri ya sama kayak tadi ya, atau kalian generate. Nih. Sama saja ya. Oke, di sini saya mau buat sendiri saja biar lebih mudah diingat. Ya, usahakan strong ya. Oke. Kalau sama yang kayak tadi passwordnya enggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, kalau password nggak apa-apa sama. Oke. Ya mungkin di bawahnya ini saya jelasin tadi ya. Di bawahnya ada authentication plugin ya. Ini buat generate password ya. Generate passwordnya pakai native MySQL. Itu untuk generate password saja. Oke, kemudian di bawahnya lagi. Nah, di sini. Di sini ada database for user account ya. Nah, kalau kita centang yang ini ya, berarti dia bakal buat sebuah database baru ya, yang namanya itu bakal sama seperti username kita. Ya, jadi dia otomatis buat database baru ya. Karena di sini aksesnya itu kita buat bakal sama seperti root. Jadi ini nggak usah dicentang ya. Nah, yang perlu kita centang itu adalah yang bawahnya. Jadi grant all privilege on wildcard name. Jadi semua akses database
itu bakal diberikan ke si username ini. Ya, jadi nggak sebatas hanya database dengan nama dia saja. Oke. Nah, di bawahnya yaitu privilege-nya ya. Jadi si akun kita bisa ngapain aja di GUI ini. Ya karena kita punya semua akses ya. Jadi kita tinggal check out saja. Jadi semuanya dia bisa dapat akses. Ya. Ya. Yang paling penting itu adalah diakses grand dan supernya. Ya. Karena ini yang privilege tertingginya ada di grand dan super ya. Oke, untuk select insert ini saya nggak perlu jelasin lagi ya. Karena di mata kuliah database ini udah dijelasin semua. Oke. Oke, kemudian di source limit ya, kita biarkan dia 0 ya, supaya dia unlimited. Kalau kita ganti dengan angka lain itu hitungannya per jam jadi ya. Jadi kita biarkan 0 biar dia unlimited. Kemudian di SSL ya, di sini ada banyak pilihan. Karena ini servernya masih lokal ya, jadi kita nggak perlu SSL. Ya, karena SSL itu bakal kepake kalau kita sudah online ya. Oke, mungkin itu dulu yang harus kita isi ya. Kok ada get errornya sih pas udah di go-nya? Error? Iya. Oke, coba saya lihat errornya di mana. Bisa saya screen? Gak ada HP Kak. Coba bisa nggak? Wah, buram. Blur. Bisa difokusin lagi, deketin lagi. Oke, nggak fokus. Siapa Agung? Bisa difokusin nggak? Ini udah fokus di sini Kak. Oke, yang lain gimana? Kebaca nggak atau saya aja yang blur? Blur Kak. Blur juga kan? Ngeblur. Bentar. Coba. Ini nak edit privilege user account Pratama 1221 at localhost-nya. Nggak, saya butuh error yang atasnya. Oh, yang atasnya. Ya. Read back with wrong check some from storage engine area. Oke, saya nggak kebaca. Nggak kelihatan saya. Nggak kelihatan ya Kak? Kelihatan saya. Saya jelasin lagi. Zoom-nya buka dari laptop, Bung. Ya. Jadi yang sudah isi ya, coba kalian klik go. Ya. Ya, jadi ketika kalian klik go, ya bakal tampil kayak gini ya. You have add a new user ya, bla 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 bla. Ya, ini keterangan codingnya ya. Ini ada codingnya. Kalau kemarin kalian bisanya select, update ya, create table, create database. Nah, ini buat user. Ya. Oke. Kalau kalian buka user account, ya dia bakal nambah di line baru ya. Di sini ada username yang kalian buat, hostname-nya sama password ya. Di sini global privilege-nya bakal tulisannya all privilege ya, sama seperti root. Ya. Oke, silakan dicek
Kalau ada error silakan di share screen. Biar kita lihat errornya. Kak, tapi kebaca di sininya, Kak. Kalau di laptop ada Zoom nggak, Gung? Saya nggak Ada, kelihatan. Kak. Coba Ya, bentar-bentar, Kak. Yang di HP-nya dikeluarin aja ya, Kak? Di leave dulu. Nggak usah live. Join kelas aja yang dari yang dari laptopnya. Oh, iya, iya. Oke, yang lain gimana? Aman? Aman, Pak. Aman Kak. Kak, baru sampai kata sandi. Itu Sandi. Kak, saya Iya, sudah share nih, Kak. masuk tadi. Bentar. Kalian ngajin dulu. Oke, tampil. Exam PP-nya yang kamu tampilin. Sudah tampil belum, Kak? Ya, sudah. Tapi ini Windows Explorer yang kamu tampilin. Oh, bukan ini. Bentar. Udah, Kak? Oke, udah. Oke, coba lihat user account-nya. Ini user akun yang tadi kan ini. Coba ke menu user account. Oke, itu udah masuk ya. Tuh, Ini lihat. tadi ada error bacaan. Oh, berarti error di ini aja, error di privilege. Tapi username-nya udah masuk itu. Oh, tapi nggak ada kendala berarti di sini ya, Kak? Coba edit privilege, bisa nggak? Edit pertama. Edit privilege ya. Itu check out. Kemana ini, Kak? Itu check out di global privilege. Oh, ini. Oke. SSL kosong. Oke, coba go. Oke, coba Udah bisa ini ya? telepon lagi coba. Oke, pertama local yes, all privilege yes. Oke, udah. Udah ya? Bisa. Stopin aja ini ya, Kak. Stop. Oke, siapa tadi? Yang tertinggal tadi?
Oke, halo. Yang lain gimana? Aman, Pak, aman. Aman. Aman ya. Oke, saya balik lagi. Oke. Sekarang karena kita udah buat username ya. Dia ngomong ya. Karena username-nya udah kita buat. Nah, sekarang kita coba login dengan username yang sudah kita buat tadi. Ya. Oke. Sekarang gimana cara keluarnya? Cara keluarnya kalian silakan ke tombol pintu itu di sebelah gambar rumah. Nah, itu ada tulisannya logout. Ya, kayak gambar pintu keluar ya. Ada tanda panah keluar. Yaitu tombol logout ya, itu tombol keluar, silakan diklik. Nanti dia bakal balik lagi ke halaman login. Ya, silakan ganti username-nya sesuai dengan yang kalian buat tadi. Kalau saya underscore s ya password. Oke, kemudian go. Oke, kalau masuk tanpa ada masalah, ya berarti kita udah berhasil buat username Masuk. Bisa. dengan akses tertinggi sama seperti root. Pak, saya nggak bisa, Pak. Nah, sudah itu. Oke, coba. Share screen nggak? Nah, Pak, kayak gini tampilannya, Pak. Access denied. Oke, passwordnya salah. Yakin nggak passwordnya benar? Sama passwordnya, Pak. Coba ketik ulang. Nggak usah pakai itu auto itu. Oke, itu ada tombol mata. Bisa dicek itu benar atau enggak. Nah, Pak. Yang sistemnya itu bisa berarti. Bisa masih, Pak. Coba masuk ke root lagi. Enggak, ke user account. Sudah. Yang admin 19-nya edit privilege. Dia ya? Iya. Paling atas, Terus, Pak. paling atas. Paling atas, terus atas lagi. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Nah, itu ada change password. Ini, Pak ya? Iya, change password. Coba ganti passwordnya. Buat baru. Ya bebas. Nah, itu kalau dilihat dari titik aja beda antara root sama admin. Nah, Pak, sudah, Pak. Oke, kalau sudah, tuh. Keluar lagi, Pak ya? Coba keluar. Tidak, mana sih ini keluar ini? Itu apa browsernya itu dibesarin biar nggak ribet. Gila. Kayak mana nih, Pak? Di maximize Tom. Nah, iya. Itu yang di samping server, tulisan server di atas. Nah, ya klik. Lupa. Dah.
Nah, sudah Pak. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, kok sepi? Tes. Apa saya nggak masuk suara saya? Masuk. Masuk Kak, masuk. Oke. Kalau sepi berarti nggak ada yang mau ditanyakan ya? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada satu lagi, kita lanjut ya. Ya. Kak. Ya. Nggak bisa, koneksi gagal. Koneksi gagal. Koneksi akses ditolak. Kayak mana? Yang root atau yang mana? Coba saya screen. Kita lihat errornya. Share screen. Ya lupa ya. Tapi di laptop ini nggak bisa keluar suara. Tunggu.
Di mana? Terus yang anu ini Mana? Aku tampil nih. Tapi kontrol panelnya yang kamu show. apa nggak? Ini kontrol panelnya yang di show. Gimana browsernya? Kevina, kamu share apa ini? Iya Pak. Share apa ini? MySQL sama Yang tampil di saya XAMPP control panel loh. Salah share nggak? macet dulu. Gak muncul belum Pak? Nggak muncul. XAMPP control panel ya, benar ya yang muncul ya? Iya, benar Pak. Iya. Percaya aja. Oke, ini record ya. Ini udah 1 jam 13 menit. Kita belum keluar dari room. Kayaknya hari ini Senin ceria ya. Vina di all screen, Vin. Di share screen. Share screen.
Oke, gimana Vina? Bentar, Pak. Sudah? Sip. Masih. Nah, kita benerin dulu karena saya mau lanjut lagi nih. Iya, Pak. Oke. Selamat datang di PHP MyAdmin. Mengisi surat real connection access denied for your server. Save password no. Oke. Ini yang di config tadi belum kamu rubah ya, Vina? Coba di config. Ya. Oh, share screen lagi yang XAMPP-nya. Kamu pilih share screen, kemudian pilih screen aja yang paling pojok kiri atas. Biar nggak buka tutup. Ke config di Apache, config paling atas. Ya, klik. PHP MyAdmin ya, klik. Nggak muncul kan? Share screen ulang. Pilih screen yang paling pojok kiri atas biar nggak ngulang-ulang share screen-nya. Yang mana? Nah, aduh, rapi. Oke, nah itu baris ketiga paling tengah. Baris ketiga tengah, kanan dikit, kanan ke kanan ke kanan ke kanan. Oke, itu ada config. Sebelahnya, sebelah kiri, dalam kutip. Nah, kutipnya jangan dihapus, config-nya aja. Oke, ganti cookie. Ya, save. Tutup. Balik ke XAMPP. Start lagi, Kak. Share screen lagi XAMPP-nya. Start lagi, Kak ya. Ya, di start lagi. Oke, coba klik admin yang MySQL nomor 2. Masih di tahun. Mana? Nggak tampil di saya soalnya. Share screen lagi. Pengaturan invalid. Oke, coba saya remote. Gue remote. Saya pinjam bentar. Kak, suaranya kecil ya. Oke, saya pinjam bentar. Aduh, kebanyakan kambu kayak close dulu. Oh, oke, ketemu masalahnya. Terlalu banyak yang kamu buka. Mungkin. Ini yang kamu edit cuman ini aja kan, Vin? Yang ini aja kan? PHP MyAdmin ya kan? Ya, iya, Kak.
Takutnya yang lain itu edit gawat nanti. Oke, nah config belum berubah. Oke, coba ganti jadi cookie lagi. Oke, coba ganti namanya. Pindah, ganti namanya jadi cookie config-nya. Oke, set dulu. Oke. Oke, yang lain gimana? Aman? Aman terkendali. Oke, kita lanjut bentar ya. Satu lagi yang saya mau lanjutin. Oke, kita ambil. Cek, tampil. Tampil, Pak. Tampil, Kak. Tampil, Kak. Oke, kita sudah buat akses tertinggi ya, sama seperti root tadi ya. Kita sudah buat username baru. Nah, sekarang kita buat sebuah user ya, yang mana user itu hanya bisa melihat ya, atau bisa mengutak-atik database yang sudah kita tentukan ya. Kalau kayak gini kan semua database-nya tampil nih. Nah, ini bahaya nih kalau sudah kalau user biasa udah bisa ngedit semua database ini, ya nggak aman artinya ya. Nah, kita buatkan dia username baru yang hanya bisa mengedit database tertentu. Oke, nah sebelum kita buat usernya, kita buatkan dulu dia database-nya ya. Kita buat database baru ya. Caranya ada dua ya. Pertama, kalian bisa klik di database di menu nomor 1 ya. Di menu nomor 1 itu ada pilihan database ya. Kemudian kalian masukkan nama database-nya, kemudian create. Atau cara kedua, kalian bisa klik tombol new di bagian sidebar-nya ya. Itu paling atas. Ya, bebas mau pakai yang mana ya, sama aja. Ya, kita buatkan dia sebuah database baru, namanya buat saja DB ya. Asal penamaannya sesuai dengan kita buat user tadi ya. Besar kecilnya perhatikan, kemudian jangan ada spasi. Oke, kalau sudah create. Oke, nah nanti dia oke ya, langsung masuk ke database yang sudah kita buat tadi ya. Itu kelihatan di paling atas. Ya, di situ ada database (2). Kemudian database yang kita buat tadi ya, db_belajar user. Oke. Oke, kalau sudah tampil kayak gini, ya baru kita buatkan usernya ya. Ya, menu user bakal hilang ya, karena ini sudah masuk ke menu database ya. Supaya menu usernya balik, kalian tekan tombol rumahnya terlebih dahulu ya, tombol home. Nah, baru user account-nya muncul lagi.
Nah, kita di sini buat user account satu ya, khusus untuk dia bisa hanya mengakses DB belajar user ya. Oke, kita add user account. Di sini nama username-nya ya kayak tadi. Kita buat aja usernya belajar. Oke. Kemudian passwordnya, nah biar nggak ribet nggak usah pakai password dulu deh. Nggak usah pakai password. Kemudian hostname-nya kita ganti jadi lokal saja. Ya, jadi username-nya belajar, hostname-nya localhost, nggak usah pakai password ya. Oke. Oke, kemudian yang lainnya, ya ini nggak usah dicentang ya. Ini sama kayak tadi ya, kalau ini kita centang, dia bakal buat database baru ya, sesuai dengan nama username-nya. Ya, biar tahu ya ini centang aja, biar kelihatan nanti isinya. Kak, tadi nge-create ininya bagaimana, Kak? Yang mana? Nge-create ininya gimana? Create apa? Ini user account-nya tadi. Create user account. Ini yang DB belajar user ini nih. Oh, create database. Iya. Itu di menu database tuh di tombol 1, menu pertama. Ini database. Terus Buat database name. Ya, buat namanya, kemudian create. Ini nggak ada yang dirubah ya, Kak? Nggak ada. Nggak ada, langsung create aja ya? Langsung create. Oke, kita jelasin lagi ya. Jadi nama database ya. Nah, ini nggak usah dirubah. Ini ya saya lupa jelasin lagi ini apa ya. Ini adalah sebuah encode ya, atau sebuah enkripsi database-nya. Jadi kita pakai enkripsi internasional atau yang sudah global punya ya. Itu kita pakai yang UTF-8 MB4 General CI ya. Jadi ini yang punya global. Tapi kalau kalian pengen sesuai dengan negara tujuan ya tinggal dipilih aja. Kalian mau pakai Hungaria, Icelandic, atau Latvian segala macam ya tinggal dipilih aja. Resikonya apa? Ya resikonya berarti kalian harus sesuaikan dengan bahasa masing-masing ya. Berarti kalau ini bahasa Persian, ya ini berarti bahasa Polis ya, segala macamnya ya. Kita pakai general supaya dia global. Berarti kita pakai bahasa internasional, bahasa Inggris. Oke, itu. Kemudian kita buatkan username-nya ya, belajar, ini lokal, nggak usah pakai password ya. Kemudian jangan lupa dicentang create database with same name ya. Ya nanti ada dua, satu yang sudah kita buat, satu yang otomatis kebuat ya. Oke. Nah, karena ini adalah user yang hanya bisa mengakses database tertentu saja ya. Jadi untuk global privilege ya, global artinya keseluruhan, jangan dicentang, jangan dikasih. Ya. Pak. Ya. Pak, munculnya user akun itu. Muncul user akun itu. Maksudnya user akunnya muncul. Iya, di mana itu kliknya? Oke. Ini hilang ya user akunnya ya. Iya. Nah, klik tombol rumah dulu. Bentar. Nah, tombol rumah. Tombol rumah di pojok kiri atas. Ya. Diklik aja, nanti muncul. Oh, iya. Udah. Belajar, localhost, no password ya. Kemudian dicentang. Oke, ingat yang dicentang hanya create database with same name ya. Yang lainnya jangan dicentang ya. Oke, kalau sudah semua klik go.
Oke, nanti bakal otomatis ya kebuat sebuah database baru ya, namanya belajar, sesuai dengan username yang kita buat ya, belajar ya, belajar. Kemudian global privilege-nya itu dia USIC. Artinya hanya bagian tertentu saja yang bisa diakses. Pak, sorry Pak, kelewatan. Yang dipilih tadi apa be Pak? Kak, saya nanti minta recordannya ya Kak. Apa? Minta recordan ininya, Zoom. Ikut Zoom? Boleh. Mau dipelajarin yang ketinggalan tadi. Ya, nanti saya upload ke YouTube kalau nggak diblokir lagi ya. Oke, sampai sini. Oke. Ada masalah? Pak, Ya. yang dipilih tadi apa be Pak? Yang mana? Yang Nah, tentang create iya, itu yang dicentang tuh centang Hanya- apa be Pak? create Oh, yang database itu. with ini aja. Yang lainnya jangan dicentang. Oke. Kalau sudah dibuat, ya silakan login lagi dengan username yang sudah kalian buat barusan. Ya, kita lihat bedanya ya. Pak, ketinggalan, Pak. Ketinggalan di mana? Yang tadi, ulang lagi. Yang buat user. Ya, iya. Yang buat usernya, yang buat aja username-nya belajar. Ya. Enggak dulu, Pak, pelan-pelan. Kok yang aku munculnya kayak gini ya, Pak? Gimana? Oh, add user ya, Pak? Iya, user. Oh. Oke. Terus yang user text field-nya ganti belajar. Ya. Ini yang saya buat aja belajar ya. Kemudian Iya. name-nya ganti jadi localhost kayak tadi. Iya. Passwordnya pilih no password aja. Biar nggak ribet. Passwordnya no password. Ya. Kemudian Terus, yang Pak, dicentang itu hanya create database yang paling create database. Udah tuh go ya, Pak? ya, kalau sudah langsung go. Oke, Pak, makasih. Oke, yang sudah ya silakan logout, kemudian login dengan user yang baru. Ya, yang baru tadi namanya belajar ya. Go. Ya, kalau kalian lihat ya database-nya bakal banyak yang menghilang. Yang tersisa hanya yang tersisa hanya information schema dan database belajar ya. Ini hanya ada dua ini saja sisanya. Ya, belajar ya karena kita centang tadi dia otomatis kebuat ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah database yang kita buat sebelumnya, yang db_belajar user, dia nggak muncul juga di sini. Ya, itu gimana cara nambahinnya? Cara nambahinnya kita balik lagi ke user yang levelnya tinggi, ya. Kita balik ke level yang tinggi itu di admin. Yes, ya.
kita balik ke user account ya. Oke. Kemudian pilih username yang mau kita tambahin. Dia database yang mana? Oke, username yang bakal kita tambah itu adalah username belajar ya. Username belajar kita edit privilege-nya. Oke. Nah, di sini kita agak sedikit berbeda pilihnya ya. Kalau di sini kita udah bahas global sama check password. Nah, di tengah-tengahnya ada database. Nah, kita klik database. Nah, kita bakal masuk ke edit privilege-nya. Oke. Nah, di situ bakal kalau di kalian nggak terlalu banyak ya pilihannya ya. Kalau di saya banyak pilihannya. Oke, saya hanya mengkasih privilege-nya ke DB belajar user. Berarti saya klik DB belajar user ya. Atau bisa kalian tulis manual di sini ya. Kemudian kalau sudah klik go. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat dia minta bisa ngapain aja di DB belajar user ya, karena dia mau ngerjain sesuatu, jadi saya kasih semua akses. Jadi kita klik check all, nah, biar dia bisa mendapatkan semua akses di DB belajar user. Ya, kalau sudah go. Oke, nanti ada tulisannya successful ya. Jadi di sini nggak ada terlalu terlihat perbedaannya. Oke, kalau mau lihat bedanya kita login ulang si username belajarnya. Nah, kalau misalnya lihat ya, di situ bakal ada 2 database ya. Nama satu database lagi, satu belajar dan satu db_belajar user. Oke, sampai situ dulu deh. Ya. Pak, kecepatan Pak, tak mana tadi nambahnya Pak? Oke, namanya. Iya Pak, ketinggalan Pak. Oke, ketinggalannya dari mana? Dari Nah, ini login apa? Loginnya tuh masuk ke akun yang mana? Username yang mana? Username yang mau dibuat dulu. belajar Pak ya. Nah. Oke. Username yang dibuat ya. Kalau sudah go, karena kita nggak pakai password. Oke, cek di sebelah sidebar. Ada berapa database di situ yang punya kalian? Ada 3 aku Pak. Ada 3. Ada 3 berarti udah benar. Bukan, cikoknya tuh lah muncul belum ditambah. Cikoknya tuh tes tulisannya Pak. Tes TEST. Iya Pak, tes Pak tulisannya. Oke, tes ya. Oke, sekarang logout dulu. Kita tambahkan db_belajar user. Kita logout. Ya. Silakan login ulang dengan akun supernya. Ya, boleh root, boleh yang satunya. Ya, login Sudah, dengan username dengan akses tertinggi ya. Ya, kalau sudah login ke user account. Sudah Pak. Oke, pilih username-nya yang mau ditambahin database. Saya mau tambahin belajar ya. Kalau sudah ketemu edit privilege-nya. Sudah Pak. Oke. Check all Pak ya. Enggak check all. Ini biarkan kosong. Ini biarkan kosong. Yang kalian edit itu ada di sini, database. Kelihatan? Ya Pak. Saya gambar dulu deh. Iya. Nah, Sudah saya Pak. lupa ada tombol itu. Ya, klik.
Nah, nanti di sini ya, kalian pilih yang mau kalian rubah. Yang mau kalian tambahkan. Ya, pilih yang di sini bisa ya. Cari DB belajar user. Oke, berarti saya revoke dulu DB sama. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini ya. Jadi yang ada di database yang si belajar ini punya akses itu hanya database belajar ya. Sama ya, cuma satu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita tambahin supaya dia bisa buka database yang lain. Ya. Cara nambahinnya ya bisa kalian ketik nama database-nya di sini. Ketik manual, DB segala macam ya. Atau mau cepetnya kalian tinggal klik di kotak ini. Ya, yang ada DB belajar user, klik. Ya, sampai dia terpilih kayak saya ya. Itu artinya sudah keselect ya, sudah terpilih. Udah? Udah, Pak. Ya, kalau sudah ya tinggal di go-an aja. Go. Pak, kalau nak nge-remove kayak mana, belajarnya Pak? nggak ada, Pak. Ya? Database belajarnya nggak ada aku, Pak. Database belajarnya? Ya, berarti lo nggak mau buat dong. Udah buat, Pak, tapi nggak ada di, cuma ada buat DB belajar. Namanya aja salah kali. Pak, kalau nak nge-remove kayak mana, Pak? Kalau remove apa? Remove yang dari database dan kita klik 2 kali, Pak. Jadi yang di pilihan database spesifik ini ada 2 di tabelnya. Itu balik ke edit privilege tadi. Ya, ke database tadi. Nah, Dari database. ya. Edit database. Bentar, saya tambahin dulu ya. Saya Oke, ini ya. Kalau misalnya ada yang lain di situ, kalian klik revoke aja. Oh, revoke. Ya, itu untuk menghapus yang tidak diinginkan. Ya, revoke ya. Nah, kalau semisal yang kalian nggak nambah, ya, masih satu database-nya, berarti langkahnya masih kurang ya. Jadi ketika klik tadi ya sudah dipilih DB_ belajar usernya, klik go. Nah, di sini dia minta privilege. Nah, ini privilege database ya, bukan privilege global. Ya, tulisannya nih. Database specific privilege. Jadi privilege untuk database DB user aja, bukan global ya. Nah, karena ini database privilege untuk database saja, klik check all. Kasih semua akses. Ya. Nah, jadi di sini yang harus kalian perhatikan hanya privilege-nya ya. Apakah untuk global, apakah untuk database spesifik. Jangan sampai kebalik. Ya. Kalau sudah dicek all, klik go. Ya, ini ada tulisannya. Ya, kalau benar, ketika kalian buka lagi edit privilege-nya database punya belajar, ya bakal ada 2. Satu belajar, satu DB_belajar user. Pak, yang aku global privilege baik, Pak. Tunggu, Pak. Salah berarti.
Coba share screen. Pak, aku tadi tidak ada meloi Bapak, Pak, yang nama database-nya, Pak. Nama dewe, Pak, bukan belajar user, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Apa? Yang penting langkahnya paham. Itu yang penting. Oke. Ini coba Isan. Kenapa, San? Di user account. Belajar, edit. Database. Klik dulu database yang atas. Nah, iya. Tuh udah tuh. Iya udah, itu sudah privilege-nya all privilege itu untuk database-nya. Kalau ragu klik aja lagi DB belajar usernya. Ya. Nah tuh udah centang semua. Ya udah benar. Oke. Ya biar nggak bingung kita cek ya. Yang kalian buat udah berhasil atau belum ya. Cara ngeceknya ya kalian tinggal login aja pakai username belajar ya. Jangan lupa logout dulu. Setelah logout, login dengan username belajar ya. Kalau benar ya dia bakal ada database belajar dan database db_belajar atau yang kalian pilih. Ya, itu berarti oke. Benar sudah. Ya. Silakan diperiksa. Kalau yang ada tesnya nih, Pak, cak mana, Pak? Tes itu Iya, Pak. ya tinggal di revoke aja di edit privilege-nya. Atau enggak dihapus saja database tesnya. Itu tes itu database global soalnya. Enggak ngaruh sih, enggak apa-apa. Oke, Pak. Tapi kalau nggak dihapus itu nggak ngaruh kan, Pak? Ya enggak ngaruh, enggak apa-apa. Itu default sudah bawaan dari XAMPP. Enggak ngaruh. Pak, ada Pak tulisan ini belajar Pak. Enggak ada. Iya. Oh, berarti waktu buat username-nya nggak kamu centang database-nya. Create database itu. Siapa dari Isan ya? Iya Pak. Oke. Kalau misalnya kalian nggak muncul yang belajar ini nggak muncul ya? Nggak ada. Itu artinya waktu kalian buat usernya, oke, waktu buat usernya, nah yang bagian ini nggak kamu centang. Nah ini nggak dicentang. Itu ngapa dia nggak? Jadi hapus Pak ya, buat baru. Mau buat baru nggak jadi masalah. Kalau mau belajar. Nah, poinnya di sini. Iya Pak. Iya Pak. Bisa ingatkan lagi ya. Jadi ini poin ini adalah dia buat username baru ya sesuai dengan username yang kalian buat sebelumnya. Dan ini bakal buat sebuah database baru sesuai dengan user yang kamu buat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas? Oke, udah 11.20 ya. Pak, nge-delete database yang mana Pak? Nge-delete database. Oke, nge-delete database.
kalian pilih database-nya dulu yang mana. Saya belajar ya. Belajar. Kemudian kalian pilih operation. Yang ada gambar kunci. Apa nih? Tang ya. Kemudian di bawahnya kalian ada pilihan remove database ya. Tinggal diklik aja drop the database atau dalam kurung drop. Oke. Nah, dia bakal kehapus. Oke, ada lagi? Nggak ada pertanyaan? Pak, kalau misalkan kita buka yang user account dari belajar ini Pak, tidak muncul apa-apa memang Pak ya? Nggak muncul apa-apa, ada munculnya. Dia tampilnya kayak gini. Ada 2 database minimal. Harusnya. Oke, nggak ada lagi? Oke Pak, bisa Pak. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah 11.23 ya. Oke, kelasnya saya akhiri ya, saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Saya boleh leave Zoom. Ada yang mau Oke, Kak. Silakan tinggal. Ya, boleh leave.